Gimana nih melihat berita yang lagi viral hot news antara Nikita Mirzani, Loli dan juga Fadel Bajidah. Menurut Ibu sendiri bagaimana? Sebagai psikiater melihat kondisi psikis mental dari Loli selama ini sampai akhir kemarin dijemput paksa oleh ibunya Nikita Mirzani itu gimana menurut Ibu sendiri? Jadi dari kejadian ini kita bisa bayangkan bahwa sebelumnya memang terjadi permusuhan. Jadi sebetulnya antar ibu dan anak tidak akur. Jadi ibunya mungkin mendidik dengan cara tertentu, anak tidak setuju, akhirnya terjadilah suatu ketidakcocokan antara anak dan ibu. Sekarang kalau tidak cocok, begitu ada kejadian yang kurang menyenangkan, otomatis akan dibesar-besarkan. Tapi sampai segitunya seorang anak setelah dijemput paksa selama ini sampai ngomong gue capek gue gini, ini emang ada tekanan kah Bu selama ini? Berarti kan dari kondisi psikisnya dia ke seorang ibunya sendiri gimana Bu? Karena kalau ibunya memang anaknya mengeluh ya, ibunya juga mengeluh, kita tinggal lihat keluhannya wajar atau tidak. Lalu kita lihat apa akibatnya. Jadi kalau misalnya dikatakan bahwa oh kurang kasih sayang, ya kita tinggal menilai sendiri lah. Kalau memang kurang, sampai seberapa jauh salah dari ibunya, sampai seberapa jauh salah dari anaknya. Jadi seorang ibu yang misalnya mendidik dengan kurang kasih sayang, jelas akan berakibat pada anaknya. Tapi berakibat sampai seberapa jauh, sehingga akhirnya ini adalah suatu yang sifatnya sebab akibat. Jadi sepertinya kedua-duanya ikut salah. Lalu kalau kita lihat bahwa apa yang dilakukan, ya mungkin dilakukannya dengan suatu yang juga berlebih, tapi berlebih itu apakah akibat dari didikan yang berlebih, itu juga kita tidak tahu. Bu, kan sebelumnya emang mereka ibu dan anaknya saling serang di medsos gitu kan terkait masalah itu pacarnya itu Fadel Bajidah tersebut. Ini tindakan dari seorang ibu Nikita Mirzani sebagai seorang ibu dan juga kan ibu sebagai seorang ibu juga sudah tepatkah Bu sampai ngomong segitunya ke anaknya, sampai ngomong ke pacarnya sebenarnya? Sebetulnya masalah anak pacaran dengan siapa, mau menikah dengan siapa, itu ada beda pendapat secara generasi. Generasi sebelumnya menganggap bahwa orang tua juga ikut mempunyai peran untuk bisa menilai boleh tidaknya, sedangkan anak sekarang lebih menilai itu hak sepenuhnya dari dirinya. Jadi kita tinggal lihat sampai seberapa jauh sih sebetulnya ini memang terlalu berlawanan gitu. Jadi apakah dia seorang penjahat misalnya, pacarnya seorang penjahat. Kalau penjahat jelas akan banyak sekali orang tua yang tidak setuju. Jadi kita lihat norma yang berlaku. Tapi kalau dia biasa-biasa saja dan orang tuanya menginginkan yang lebih hebat, perlu dipertanyakan lagi apakah itu wajar atau tidak. Jadi semua itu tergantung pada penilaian terhadap pacarnya itu dan apakah nantinya akan dikawini atau tidak. Bu, tapi wajar gak sih Bu bagi seorang ibu yang ibaratnya ngomong sampai kasar ke anaknya, sampai gua akan keluarin lu dari akte keluarga, gua nggak kasih lo warisan itu, sampai segitunya Bu? Gimana? Sebetulnya kalau sampai warisan tidak dapat itu kan sebetulnya itu hak. Jadi hak harus diberikan. Namun terkadang yang dilakukan adalah diberikan dalam bentuk hibah pada yang lain, jadi otomatis juga hampir nggak dapat juga. Tapi ya secara ya banyak dianggap sebagai kurang adil. Tinggal sampai seberapa jauh itu kurang adilnya, sampai seberapa jauh akan diberikan sebagian, apakah sekedar dikurangi atau betul-betul tidak diberikan, sampai seberapa jauh anak akan tidak diakui. Jadi kalau anak tidak diakui, maka mestinya tidak perlu
anak itu misalnya diperkarakan, kan sudah tidak diakui, atau ya memang diakui, maka memang ada beberapa hal yang masuk akal juga jika tidak mau anak diperlakukan sembarangan oleh orang lain, maksudnya oleh pacarnya. Bu, tapi sampai akhirnya Loli ke rumah Nikita Mirzani, Bu, sampai 5 sampai 6 kali untuk ibaratnya menjaga tali silaturahmi tetap baik lagi, tapi tetap ditolak oleh Niki dan juga dari asisten, tidak boleh masuk ke rumah ini. Sampai segitunya kan, Bu? Ya sekarang tinggal keras kepala masing-masing. Jadi kita bayangkan kalau orang terlalu keras kepala, dia mendidik anak, seringkali anaknya juga keras kepala. Kalau sama-sama keras kepala, maka banyak hal yang akan terjadi sebagai akibatnya. Maka seringkali satu mau baikan, yang satu tidak mau, atau sebaliknya kan dua-duanya bisa terjadi. Dan tergantung pada moodnya masing-masing, tujuan masing-masing. Dan puncaknya kemarin Loli dijemput paksa, Bu, sama Nikita Mirzani itu sebagai orang tuanya, dan juga sahabatnya Dr. Oki, dan juga kakaknya Nikita Mirzani juga, dan beberapa aparat polisian menjemput Loli di apartemen. Tapi sampai ada insiden Loli ibaratnya digendong lah, dipaksa, jemput paksa ke mobil untuk pulang, dan juga untuk investigasi ke Polres Selatan untuk di visum. Menurut ibu sendiri, tapi dia sampai ngomong gue capek, gue gini, itu kondisi psikis anak yang benar-benar tidak mau ibaratnya bertemu ibunya lagi, tidak mau, gimana sih, Bu, menurut ibu? Sekarang tinggal kita nilai, kan Nikita Mirzani itu orang yang terkenal, ya banyak orang tahu. Kita lihat saja apakah kira-kira sikapnya akan membuat stres ke anaknya atau anaknya yang berlebih. Jadi kalau itu wajar untuk mengakibatkan stres, siapa yang salah? Jadi biasanya dalam pertengkaran seperti itu, dua-duanya sama masalah. Kita juga bisa buktikan bahwa anak lain belum tentu seperti itu. Tapi kesalahan bisa kita bayangkan, memang orang tua itu tidak bisa tanpa salah. Cuma berapa banyak salahnya. Bu, sampai Niki menuduh Loli sudah hamil, sudah aborsi, dan tapi dibantah dan diklarifikasi oleh pacar sendiri, itu Fadel Bajida sendiri tadi bilang, saya tidak pernah sama sekali berhubungan dengan Loli dan tidak pernah melakukan aborsi juga. Sudah dibuktikan juga di klinik, katanya sudah cek Loli di klinik sebelumnya 14 September lalu. Ini sampai segitunya kan, Bu, orang tua ibaratnya menuduh ke anak? Sekarang kita tidak tahu tujuannya itu apa. Apakah tujuannya karena kebencian terhadap pacarnya terlalu besar? Apakah tujuannya ini adalah norma yang harus dia ikuti, atau apa gitu yang jadi penyebab sampai dilakukan penangkapan untuk pembuktian apakah dia pernah aborsi atau tidak. Jelas aborsi itu untuk di Indonesia itu kan suatu hal dilarang, tapi kalau di Inggris kan tidak dilarang. Jadi bagaimana sedangkan dia melakukannya di Inggris? Di Indonesia, Bu. Melakukan di Indonesia? Iya, dia sudah bertemu, cuman bilang tidak pernah melakukan di Indonesia, tidak pernah berhubungan katanya. Apakah tidak bisa diikuti di mana dilakukan aborsinya? Bu, terakhir simpulnya, apa yang harus dilakukan sih, Bu, sebagai seorang tua yang punya anak cewek satu-satunya, apalagi untuk menjaga anaknya jangan ibaratnya ikut dunia luar, ikut pacar-pacaran dulu, masih muda, masih di bawah umur. Buat ibu sendiri gimana sih? Sekarang untuk mencegah anak sekarang itu sangat sulit. Anak belum, kebanyakan tidak mau mengikuti. Tapi kalau anak itu dari kecil diajak bersahabat dengan ibunya, dan akhirnya atas permintaan ibunya, maka anak itu akan sangat mempertimbangkan keinginan ibunya. Tapi kalau anak itu kurang senang pada ibunya, atau ikatannya kurang kuat dengan ibunya, maka dia bisa saja tidak mau menuruti ibunya, dan bahkan terkadang justru melakukan sesuatu yang berlawanan dari keinginan ibunya. Jadi ini reaksi dari apa yang terjadi
sebelumnya pada masa lebih muda.